Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmatnya kita bisa berkumpul sama-sama mengingat Allah. Kita tahu di belahan dunia yang lain mungkin ada yang sedang berbuat hal yang Allah nggak suka, tapi alhamdulillah bisa kumpul di sini, bertemunya dengan di tempat yang baik, kegiatan yang baik, bahkan bersama orang-orang baik. Alhamdulillah. Semoga ini jadi wasilah kita pulang kepada Allah dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam mengikuti sunnahnya. Salam takzim kami kepada para asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, tadi Bapak Profesor, para imam masjid, dan seluruh jemaah yang hadir. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Izin tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena lebih penting dimuliakan Allah, bukan disebut oleh si Koko ya. Alhamdulillah si Koko mah begini aja. Biasa engkongko kan jualan handphone ya. Nah, ini lebih enak ngaji ternyata daripada jualan. Alhamdulillah. Dan senang ketemu orang soleh itu nikmat yang luar biasa. Tadi baru juga ngobrol, kenalan sama Pak Prof. Akhirnya diminta cerita. Kalau diingat lagi, sekitar 7 tahun ke belakang, karena baru pulang ke Indonesia 15 Maret 2017 ya. Maka kumpulnya bukan di sini ya. Kumpulnya dikelilingi sesama bandar judi yang lain di Thailand. Di mejanya bukan Al-Quran tapi minuman keras, bubuk kokain, beberapa nama narkoba. Meskipun selagi di sana saya nggak mengkonsumsi narkoba sama sekali, tapi dengan segala macam kesalahan yang ada di sana, yang aslinya layak sekali Allah matikan diri ini di sana. Malam ini malah diizinkan berkumpul dengan hamba-hamba Allah di sini, di bumi Serambi Mekah, di provinsi yang saya ketahui dan yakini yang paling bertakwa insya Allah kepada Allah. Bahkan diizinkan bicara, apa modalnya, bisa apa. Tapi alhamdulillah, kalau enaknya bicara tentang agama itu beda dengan bicara tentang selain agama. Contoh, kita ngobrol bisnis, misalkan menurut saya perusahaan Bapak baru bisa untung kalau pakai strategi seperti ini. Kata saya betul, kata orang lain belum tentu betul. Karena standarnya akal manusia bisa salah. Tapi kalau bicaranya tentang ini, agama, misalkan saya bicara orang Islam wajib sholat loh, siapa yang tidak sependapat dan ingin membantah silakan angkat tangan. Alhamdulillah tidak ada. Karena
yang datang dan yang disampaikan datang dari yang maha benar, Allah. Berarti tugas kita cuma memastikan yang bakal diucap pasti benar. Apa yang di dunia ini yang pasti benar? Ayo, yang ada di dalam Al-Quran atau dari hadis-hadis yang sahih. Lebih bagus lagi kalau sebelum disampaikan sudah diamalkan. Kok nanti kalau salah bicara gimana? Kan di hadapannya orang saleh semua, pasti dikoreksi, nanti dihujat. Kan berbicara kayak gini bukan supaya dikagumi, supaya Allah suka aja. Apa artinya yang datang di sini kagum semua tapi Allah benci? Lupa bahwa popularitas cuma alat untuk makin mudah mengenalkan Allah, tapi malah digunakan untuk mengenalkan diri sendiri. Celaka. Jangankan bicara salah di hadapan orang soleh, kita ketemu orang soleh datang bawa dosa, dirangkul, ya udah yuk sama-sama jadi baik. Nggak mungkin diusir, beneran Nabi Allah. Ya, kalau beneran soleh ajak jadi baik. Makanya ketemu, datang ke sini, meskipun ada yang niatnya baru pertama kali nih ikut pengajian dan teman-temannya mencaci maki, Allah so alim, sok soleha. Jawab, datang ke masjid ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen, berhasil nggak tahu. Allah tolong berhasil, Allah nggak tolong, ya udah namanya juga hamba, cuma disuruh nurut takdir urusan Allah. Ya. Soleha. Jawab, ngaji bukan tanda orang soleha, tanda pengen jadi soleha. Nggak tahu berhasil apa enggak. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Satu dunia memuji, Allahnya benci, tetap rugi. Satu dunia menghujat tapi Allahnya sayang, belah mana ruginya? Ya. Jadi enak ketemu di sini ya. Alhamdulillah nikmat yang luar biasa mengingat ya Allah aslinya tidak layak ya, tapi alhamdulillah ternyata syarat dalam menyampaikan sesuatu tidak harus suci dari dosa dulu. Karena kalau syaratnya harus suci dari dosa, maka berarti yang boleh berdakwah Nabi doang ya. Tapi ya sudah, yang dinasehati oleh guru kami, oke, bicara perlu ilmu. Terus kalau pengen dakwah harus hafal berapa juz dulu, atau harus hafal berapa ribu hadis dulu, kan katanya perlu ilmu. Lalu guru kami waktu itu malah cerita hal yang lain. Ilmu penting, tapi jangan lupakan satu hal yang lain. Ambillah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, jadi presiden kalau zaman sekarang. Ini adalah kisah ketika beliau mau ngangkat calon gubernur. Si cagupnya diminta datang ke kediaman Sayyidina Umar. Hadir, nyampe ke kediaman beliau, Sayyidina Umarnya lagi main sama cucunya. Segagah-gagahnya orang main sama anak kecil tentu agak konyol ya. Ciluk. Jawab, Bu. Ciluk. Nah gitu ya, kompak alhamdulillah ya. Si calon gubernur ilfil, masa kayak gini Umar? Katanya syaitan aja nggak berani papasan, ketakutan ketemu Umar. Kok main sama anak kecil sih? Sayyidina Umar ngelihat, kamu, kenapa wajahnya kayak begitu? Kamu nggak punya anak cucu di rumah? Iya, maaf Amirul Mukminin, maaf. Ya, punya cucu di rumah, punya anak cucu. Ditanya lagi, kamu nggak pernah main seperti tadi dengan anak cucumu? Oh nggak pernah sama sekali. Apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana, nggak usah jadi gubernur. Loh, apa salah saya? Apa kurangnya saya? Apa kata Sayyidina Umar? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Penting ilmu, biar ngomong nggak ngalor ngidul.
tapi harus pakai cinta ya, kasih sayang. Izin, saya pernah ngelihat waktu di Surabaya, orang ini bicara pakai ilmu. Ada bapak-bapak di lampu merah sambil nahan panas, diem di atas motornya. Di belakang ada orang yang telat rem, kesenggol lah motornya. Enggak luka, enggak ketabrak, cuman kesenggol spakbor belakangnya. Si bapak yang disenggol ke depan balik badan, digebrak yang di belakang. Sabar dong, innallaha masobirin, tahu? Bener dalilnya Al-Baqarah 153 itu ya. Tapi tidak ada perasaan rahmah sama sekali di situ. Yang ada berantem ya. Bayangin ya, di luar sana demi Allah banyak orang yang tahu, suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat kita tuh butuh Allah. Tapi memang pilihannya dua, mau datang ke Allah dengan sukarela atau harus diseret dulu dengan masalah, dengan musibah. Bayangkan kalau mereka sudah tahu, ya Allah aku pengen ngaji, tapi gimana caranya ngaji? Dress code-nya apa? Harus pakai pakaian apa? Aurat aja saya nggak tahu, mana aja yang harus ditutup karena belum pernah ngaji. Tapi saya tahu saya salah, saya tahu harus berubah. Dan yang saya tahu tempat orang-orang baik itu adanya di masjid. Sedangkan bayangkan jika pertama kali dia di masjid datang dengan pakaian tersopan yang dia punya itu cuma celana panjang dan juga kemeja, belum punya kerudung, belum punya gamis, tapi dipelototin dari atas sampai bawah dan dianggap hina. Na'udzubillah, bisa jadi kembali keluar pulang, dan karena stres di rumah juga nggak tahu mau ngapain, akhirnya pergi ke tempat minum-minum. Di tempat minumnya karena galau tumpah airnya, minuman kerasnya. Datang manajernya malah, nggak apa-apa, kamu saya ganti lagi ya, nih saya belikan 2 kali lipat. Kamu sukanya apa? Loh, aku diterima dengan baik di sini. Alhamdulillah ya. Ingat sekali waktu di Surabaya mendengar ini kajian dari seorang guru bercerita tentang influencer, orang terkenal di Mesir. Izin saya tidak menyebutkan nama ya, karena berusaha mengambil hikmahnya saja. Orang terkenal ini yang diposting dan disuarakan bicaranya tentang ngejelek-jelekin Islam, menghina Islam. Tapi beredarlah bahwa masa lalunya orang ini, orang terkenal ini, ternyata dulunya sering ikut lomba hafiz Quran, lomba tilawah. Kenapa dia berubah kayak gitu? Ada satu momen dia ikut lomba, salah, lalu jurinya, syekhnya malah mencaci, menghina dan merendahkan. Saat itu dia mulai, kalau orang yang seharusnya paling kasih sayang karena dia sudah tahu ilmunya malah menjadi orang yang paling menyakitiku, berarti ini agama yang salah, malah menghina Islam. Dan kata guru kami waktu itu, demi Allah itu dosa jariahnya ngalir untuk syekh itu, karena membuat orang itu jadi benci Islam. Izin ya, kita berbuat salah, dihina, orang lupa sama kita, siapa sih kita mah? Tapi yang paling berat dari itu semua, kalau kita berbuat salah, Islam yang jadi dihina gara-gara kita. Alhamdulillah. Orang di luar nggak baca Quran soalnya, orang di luar nggak baca hadis. Tapi kalau mereka pengen lihat Islam, ya mereka cuma bisa ngelihat orang Islam kayak gimana kelakuannya. Ternyata nggak sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Na'udzubillah, kita punya beban di situ. Ya. Yang juga kalau misalkan Islam jadi baik gara-gara kita, kok kamu udah sering aku caci maki, tapi masih mau bantuin sih? Bukan aku yang baik, ini mah Allah melalui Islamnya. Oh gitu ya Islam. Oh itu luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Salah satu kalau berkaitan dengan judul ya, yang paling saya renungkan terkait kecintaan kepada Allah adalah dulu ketika mencari kebahagiaan. Semua orang pengen bahagia, betul ya? Nggak ada orang yang di sini dengan sengaja pengen menderita, nggak ada ya, pasti pengen bahagia. Cuman dari mana? Sebagian mengira, oh mungkin punya uang banyak kali ya,
Sebagian mengira, oh mungkin harus punya jabatan kali ya, oh mungkin harus punya selingkuhan kali ya, wallahu alam, macam-macam ya. Saya dulu awalnya ngira mungkin harus punya banyak uang, dan murni karena lemahnya iman akhirnya berangkat ke Thailand. Di sana berprofesilah jadi seorang bandar judi. Awalnya seneng menerima uang, tapi fakta pertama, selagi judulnya dunia, kita bisa bosan. Contoh, beli handphone terbaru, hari pertama disayang dan bahagia, tahun kelima biasa saja. Bahkan ada orang yang di tokonya masih bahagia, baru nyampe parkiran udah stres lagi gara-gara ngelihat iklan, hari ini keluar handphone terbaru, harga lebih murah dari handphone kamu tapi spesifikasi lebih tinggi. Stres. Mana nyicilnya masih 2 tahun, aduh ya. Oh iya, ya. Alhamdulillah. Oh mulai biasa, oh gitu, ya. Awalnya senang, tapi lama-lama udah terima uang besar. Kalau itu dilakukan selama setiap hari, biasa aja. Sebagian mungkin dulu kita waktu sekolah pernah iri, enak ya uang jajan dia banyak, 20.000 sehari. Dulu waktu sekolah iri, enak banget ya dia uang jajannya 20.000 sehari, saya cuma 5.000. Tapi sekarang kita dikasih 20.000, ada yang gajinya 5 juta sebulan juga masih ngambek, masih marah, bisa bosan. Ketika bosan dan jenuh dan malah gelisah, saya kira, oh mungkin saya cuma belum kaya, kurang kaya kali ya. Gaul aja sama yang jauh lebih kaya, dengan bandar judi yang lain. Di sana juga banyak bandar narkoba, ya, dengan penghasilan yang luar biasa. Tapi ternyata yang didapati enggak, mereka juga banyak hal yang membuat mereka tidak cukup bahagia. Salah satu hal yang paling menohok adalah ketika bandar judi ini, senior saya lebih kaya lagi, habis ngebanggain anak cucunya, anak-anaknya kalau sekolah di London, di Jerman, wah luar negeri lah ya. Dan kalau anak kita bosan paling minta uang jajan main ke warung, anak mereka bosan ambil handphone beli tiket ke Singapura jalan-jalan ya. Dan gak nunggu uang habis, nunggu bosan baru pulang, nggak bawa koper, nggak beli baju di sana karena banyak mall, pulang juga nggak mau ribet, bajunya ditinggalin di hotel ya. Uang bukan masalah pokoknya. Tapi ekspresi bangganya itu seketika berubah ketika di restoran tempat kami makan, restoran mahal di seberang jalan yang restoran tenda, kalau mungkin di sini sebutnya pecel lele ya, itu ngelihat seorang ibu lagi disuapin buah jeruk, dikupasin, dicabutin serabut putihnya, diantarkan oleh putranya ke bibir ibunya, dikunyah, dan sebelum selesai mengunyah tangan anaknya sudah standby nungguin buangan biji dari mulut ibunya. Melihat kejadian seperti itu, si bos tadi termenung, diem, tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa, iri. Tapi irinya beda sama irinya orang punya hobi mobil, pengen beli mobil, terus datang ke pameran mobil, tapi duitnya belum ada. Ya paling kan norak dikit ya, foto sama pelek, foto sama mobil buat dipajang di handphone gitu ya. Tapi masih ada cahaya kan di wajahnya kan. Saya tinggal kerja keras, kebeli ini pasti mobil ya. Wajahnya si bos bandar judi itu wajah iri yang buntu gitu, putus asa. Sampai akhirnya dia nyolek cerita, lo lihat Nis, manggil saya, Nis lo lihat yang di seberang, lo jawab deh sekarang, gue tuh kurangnya apa sih? Kita jauh-jauh ya dari Indonesia nyari duit di sini, ngelanggar hukum dengan segala resikonya, dapat kita duitnya. Tapi lihat ya, dia bukan muslim, tapi kalau kita bahasakan dia bilang kayak gini, tapi lihat ya, demi Allah anak gua nggak pernah tuh kayak yang di seberang kayak gitu, nyuapin dirinya, berusaha menghibur dong. Kok karena dia Chinese juga dan lebih tua, dia bilang, kok anak koko kan keren, kuliahnya di Jerman, di London. Lu asal lu tahu ya, dia nelpon sebulan sekali itu anak, itu juga minta duit. Gak minta duit gak nelpon tuh, giliran gua kangen nelpon di reject. Coba
lagi main sama teman-temannya, kurang ajar itu anak. Giliran minta duit juga harus ditransfer hari itu, kalau nggak gua diblok. Coba bapaknya digituin. Oh gitu. Oh ya kan masih ada anak yang di rumah sering kumpul bareng. Kumpul apa sih? Ya kita di rumah juga jarang ketemu karena saking besar rumahnya, ya kita tahu ya, rumah orang kaya kalau kita bayangin kan dari ruang tamu sampai kamar anaknya harus naik angkot kadang-kadang ya, hiperbola ya. Ini saking besarnya dan fasilitas lengkap. Di kamar anaknya komputer, internet, PlayStation, televisi, kamar mandi dalam, nggak mau keluar. Sampai pernah datang bareng ke sana, ada ojek online beli makanan, bawa makanan. Ojek online-nya 2, padahal makanannya sama, restorannya sama. Pak, kenapa nggak barengan datang doang begini? Kan yang mesen beda. Adanya yang mesen dari kamarnya, kakaknya mesen dari kamarnya. Saking masing-masingnya. Giliran kita sering kumpul di ruang tengah karena nggak punya kamar ya, nggak kumpul semua ya. Mereka kebanyakan kamar. Ya. Tapi itu jadi masalah. Kok gua kadang rindu ya kemana-mana malam-malam naik motor, beli mie goreng, naik Jupiter. Sekarang gua naik mobil lemper Jimmy, nggak boleh sebut merek ya. Bini Yomoho, Yomoho bukan mobil ya. Ya apalah ya, mobil mahal. Tapi lo tahu nggak? Bini gua ternyata punya berondong, punya simpenan. Anak gua kemarin baru ditebus dari polisi, ketangkep bawa narkoba. Ada masalahnya. Itu yang agak sepuh ketemu sama yang agak muda ya. Wah, hobinya dugem, main gitu ya. Akhirnya kadang kita suka ngobrol, rencana nih kita mau ngembangin bisnis kita kemana. Ya kita mau buka web lagi tahun depan, kita mau buka usaha ini tahun depannya lagi, dan bla 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 bla. Tapi kalau kita mundur terus, kira-kira kita 30 tahun lagi ngapain ya? Ya gua sih pengennya duduk lah, nyantai di sofa, nyaman, hangat, dikelilingin anak cucu. Tenang kayaknya kayak gitu. Udahlah kita capek di sini sementara aja. Ya lu gampang dong, cewek lu kan banyak tuh pada nari telanjang malah di sekelilingmu. Kan namanya tempat dugem ya. Apa jawaban dia coba? Lu gila kali, masa gua nikahin perempuan kayak begitu? Sedangkan orang penasaran ingin menyentuh dan melihatnya. Yang udah manusia tuh penasaran. Tahu nggak alasan orang pengen jadi kaya menurut kami waktu itu apa? Cuman satu. Karena apa? Karena belum pernah kaya. Nah gitu aja ya. Beneran belum benar. Orang tuh cuman penasaran. Ini contoh ya, dia akhirnya punya uang, orang lain cuma beli makanan 1 bungkus, kita bisa 1000 bungkus. Yang udah kaya asli ngerti, emang perut saya muat 1000 bungkus? Enggak. Kan bisa dibesokin, ya bisa basi besok. Kan bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Gimana atuh udah kepalang beli banyak, coba aja dibagiin. Lihat senyum dan syukurnya orang, pasti bahagia ya. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu OKB? Orang kaya blow on. Jadi penasaran doang. Gitu aja. Oh gitu rasanya. Lagian ya, fakta nih ya. Tempe yang nyaris basi sama daging steak tenderloin, daging wagyu import dari Korea. Satu porsinya 800.000. Itu bedanya cuma 5 cm. Di sini nih 5 cm. Kalau dia cadel berarti 3 cm ya. Kalau celat ya. Begitu udah lewat sini masuk ke dalam perut, memangnya beda makan tempe sama makan daging kenyangnya? Sama. Apalagi yang sama? Keluarnya sama-sama bau. Ya. Nggak ada makanan mahal banget nih. Oh iya, nanti kan keluarnya wangi. Enggak, tetap bau. Ya. Sepatu kita yang 50.000 sama sepatu yang 50 juta sama-sama bau kaki dan nggak akan ngelewatin batas suci demi Allah ya. Orang bilang kebutuhan manusia waktu SD inget banget cuma 3, sandang, pangan, papan, atau primer, sekunder, tersier. Ada yang keempat, tahu tidak? Kebutuhan yang keempat, kebutuhan ingin diakui orang lain.
Masa sih kok? Oh iya, lihat kaki kita ada berapa? 2. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Yang punya 50 pasang protes. Emang kenapa sih? Belinya halal, nggak ngutang, nggak nyuri. Emang nggak boleh? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau belinya untuk diakuin orang, capek, pegel. Calon mertua tuh lagi di masjid, apa? Dandan, pakai sepatu baru, saking barunya kok sempit. Oh, buntelan plastik yang di dalamnya belum dikeluarin ya. Suka ada buntelannya ya. Demi Allah, gak mungkin masuk nginjek karpet, pasti parkir di depan. Dan demi Allah, sholatnya akan susah khusyuk daripada yang datang pakai sendal butut. Ya, silakan kejar saf utama paling depan, safnya para malaikat. Enggak Pak, dekat pintu aja. Jadi kalau ruku masih ada. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Pulang hujan, becek, sepatu putih, tanah coklat, tetap dipakai kotor-kotoran atau dijinjing? Dijinjing. Keren manusia ya. Apalagi yang aneh? Jam tangan. Apa fungsinya jam tangan? Lihat waktu ya. Berarti jam dinding juga bisa dong. Kan nggak bisa di tangan. Oke, yuk kita ke pasar. Di Bandung aja masih ada jam tangan 35.000, meskipun gambar Dora ya. Tapi di Jakarta ada jam tangan 5 miliar, ada yang beli lagi Pak. Jadi kalau di kota Bogor masih kebeli rumah 500 juta, berarti satu jam tangan seharga 10 rumah ya. Coba lihat ya. Kalau mobil saya paham Pak, mobil mahal memang motornya larinya lebih kenceng daripada mobil murah. Cuman kalau jam tangan mahal dengan murah, memang jam yang mahal motornya lebih cepat daripada yang murah. Ya. Jam tangan Bapak 5 miliar, apa Pak kelebihannya Pak? Ini satu jamnya setara dengan 5 menit. Wah, itu rusak berarti Pak ya. Kenapa tetap dipakai? Ya kan kalau udah pakai jam tangan mahal, tangannya suka berat, harus ditaruh di meja gitu. Gitu ya. Nah, kalau laki-laki mulai nge-gym, fitness, badannya kekar, pasti suka baju yang ketat-ketat ya. Paling senang kalau ditanya toiletnya di mana. Pak, toiletnya di mana? Gele ya, geli. Tinggal jawab toilet di mana. Tuh, selesai ya. Nggak dipuji marah. Diledekin lagi sama kuli. Tahu percakapan tukang gym sama kuli? Kata kuli, aneh memang. Saya tiap hari ngangkat barang berat dikasih duit. Kamu keluar duit buat gotong-gotong besi di dalam, ngapain? Ya. Masya Allah. Gitu aja, aneh manusia. Ya. Bu, suka nggak kalau dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Nyadar nggak? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ibu ketemu teman, terus teman ibu berkata, ibu kok setiap hari bisa tambah muda ya? Menurut ibu itu fakta. Ya. Tolong jelaskan secara medis gimana caranya tambah muda setiap hari itu gimana? Ya. Tapi kita seneng tuh gitu. Giliran di toilet sendirian ngaca percaya. Iya juga ya. Enggak. Hati-hati. Ada udang di balik bakwan ya. Agar silaturahmi tidak terputus. Waduh, udah hafal semuanya ya. Ternyata ada niat yang lain. Oh, capek. Muji juga nanggung lah kadang. Ibu kok awet muda sih? Usia beribu berapa sih usia ibu? Ih, bisa aja kok. Ibu udah 42 tau kok. Masa? Kayak 41,5 loh bu. Setengah. Capek beneran ya. Kok uang banyak bisa beli rumah, bisa beli villa? Jujur ya, kita punya villa juga tidurnya di atas kasur. Segede-gedenya kasur 2x2. Gak mungkin bapak guling-guling menggelinding ke setiap bagian rumah ya.
Jujur ya, yang paling nikmatin villa mewah tuh siapa sih? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di villa, seger luar biasa ya. Lari-larian di taman kayak film India. Mamang, iya Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Tiap bulan digaji, luar biasa. Dan gak mikirin hisab. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK, kan repot ya. Tiap bulan gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token listrik, malu villa gede, masa ngisi token 20.000 dilepehin ya. Dan yang paling repot dihisap, gitu aja. Orang penasaran doang, dan nggak ada yang pengen selamanya di situ, beneran. Si bodoh ini masih gak percaya. Saya pengen nyari, pasti ada yang happy ending, bahagia sampai akhir. Dia baru 20 tahunan di bidang itu, atau 10 tahunan. Saya pengen cari yang udah lebih dari 40 tahun tetap di bidang perjudian dan berakhir bahagia. Mampir ke kasino-kasino yang ada di sana, ketemu dengan karyawan-karyawan seniornya. Ini pendirinya kemana? Oh, kan mati kena HIV AIDS. Tahu penyakit AIDS tidak? AIDS itu sebetulnya sindrom ya. HIV itu adalah virus yang membuat antibodi tubuh kita mati. Jadi tubuh kita tuh nggak punya gerbang, semua penyakit bisa masuk. Mata belekan, bibir jamuran, paru-paru TBC, tubuhnya kusta, kencingnya bernanah, pantatnya ambeien, semuanya masuk. Itu mengerikan namanya. Ya. Pindah ke kasino lain, ini pendirinya mana? Kan masih agak gila, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Pindah ke kasino lain, ini kemana pendirinya? Ya kan masih dikhianatin anak buahnya, masih di penjara. Ada nggak yang masih kaya sampai detik ini? Oh ada tuh yang di belakang. Tapi kan agak blow on ya, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Jadi sebatang kara. Kayak gitu. Gak ada yang happy ending. Saya nanya berarti, kalau gitu gimana cara untuk bahagia tanpa alasan? Jawabannya waktu itu dua. Satu, anak-anak. Kita bahas yang anak-anak dulu ya. Lihat anak-anak. Anak-anak adalah bukti manusia itu lebih mudah berbuat baik, betul? Dia habis benjol sama temennya, 5 menit kemudian main lagi tuh sama temennya. Yang berantem siapa? Ibu. Ya. Nah, kamu habis benjol sama dia. Bagi anak-anak mudah, benjol yang nggak sakit, udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya suka, selesai. Nggak ada anak-anak pulang dari PAUD berkata, "Ma, panggilkan pengacara keluarga kita, Ma." Kenapa adek? Anak TK Pertiwi menghina saya, Ma. Izzah saya di mana? Nggak ada. Ya. Bawa mereka ke meja hijau, Ma. Si mamanya bawain meja biliar, sama-sama hijau ya nggak? Ya. Enggak, sederhana anak kecil. Pengetahuan kita orang dewasa sama pengetahuan anak kecil, banyakkan pengetahuan siapa? Dewasa. Uang anak-anak sama uang orang dewasa, banyakkan siapa? Dewasa. Kecuali Rafathar sama Cipung ya, mereka agak beda ya. Mereka juga nggak request lahir di tempat itu ya. Tapi kan secara umum, iya kita mau udah kuliah, udah kerja, udah punya gaji, ya. Tapi yuk, pengetahuan, ilmu, uang lebih banyak. Kok masih lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Sederhana, anak-anak selalu mudah bahagia karena satu hal, tidak ada pesaing Allah dalam hatinya. Meskipun dia juga nggak ngerti tauhid itu apa, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, nggak ngerti. Kita makin gede, gini ya rasanya punya uang enak, gini ya rasanya punya jabatan enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Sampai-sampai kalau di Jakarta ada orang baru gajian 20 juta sebulan, percuma gaji 20 juta. Saya mah bahagianya nanti tuh kalau rumahnya sebesar dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa kayak gitu? Dulu waktu kecil mudah kita bahagia. Kenapa makin gede, makin pinter, makin banyak uangnya malah makin menderita? Itulah kerennya Islam salah satunya. Tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan,
tapi melepaskan manusia juga dari dia diperbudak oleh keinginannya sendiri. Kenapa bahagia kita jadi makin banyak syarat? Ya. Yang kedua, yang jawab orang ateis. Lu pengen jadi orang yang bahagia tanpa alasan, Nis? Lu gua nggak ngerti lah lu ngomong apa, kata dia. Mungkin orang yang kayak gitu cuman satu, katanya. Mungkin yang ngomong kayak gitu cuman orang suci yang dekat dengan Tuhannya. Yang ateis, yang ngomong orang ateis. Saya mikir, ya juga ya, dulu TK sampai SMA sekolah Katolik. Selalu ada kisah-kisah tentang orang yang mereka sebut dengan nabi, pahala banyak, dosa terampuni, ujian parah, menderita, tapi tetap jadi orang baik. Ngapain mereka kayak begitu? Ya. Sehingga akhirnya, bahkan ketika akhirnya mengkaji Islam lebih jauh, malah disebutkan ayat-ayat seperti contoh Al-Ankabut ayat surat 29 ayat kedua. Ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku beriman deh sebelum kalian diuji. Satu. Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai' al-ayat. Izin saya percepat ya. Jangan kalian mengaku, dan di 155 dan 214, jangan kalian mengaku bisa ke surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu? Orang-orang soleh, Rasul dan para sahabatnya. Mereka aja sampai nanya ke Allah di ayat 214, mata nasrullah, Al-Baqarah ya, kapan pertolongan Allah? Tapi di 155-nya ditutup, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa sih orang yang dapat kabar gembira? 156-nya, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah orang yang ditimpa segala sesuatu, dia berkata, kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini ayat bukan dibaca ketika ada yang meninggal aja ya, tapi penegasan bahwa jangankan motor, mobil yang parkir di depan, ini tangan nempel di badan, kalau kata Allah pulang duluan, pulang pasti buntung, entah gimana ceritanya. Kenapa kita menderita? Kita yang sedang melanggar ayat itu. Jelas-jelas semuanya bukan punya kita, tapi kita akui. Contoh, siapa yang kesini naik motor? Izin ya Bu, tanya, kalau nanti nyampe depan motornya hilang, sedih nggak? Sedih. Tapi izin saya tanya, ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Seragen, RT 3, RW 5, pokoknya ibu nggak kenal lah siapa dia. Motor orang tidak dikenal itu hilang, ibu sedih nggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan punya saya. Sesederhana itu kan. Kalau manusia sedih karena kehilangan, satu orang hilang motor, satu dunia dong bersedih. Tapi kapan kita sedih? Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Padahal 156-nya jelas bukan punya kamu, hei. Tapi di aku. Coba ya, Bang, saya mau ke toilet, boleh nitip handphone? Boleh. Saya keluar dari toilet, boleh nggak saya ambil handphone saya yang tadi? Boleh. Marah nggak kalau handphone saya sendiri diambil? Enggak. Tapi kadang kita nggak kayak gitu ke Allah. Kita dititipin nih, hamba, nih ya, nih harta, nih jabatan, nih popularitas. Bukan buat kamu nih, bukan. Untuk menguji kamu tambah baik atau enggak. Malah tambah jauh dari Allah, tambah zalim, diambil. Apa karena Allah benci? Enggak, justru karena sayang. Sebagaimana anak kecil makan coklat terus sakit gigi. Udah sakit gigi masih minta permen, dikasih nggak sama ibu? Enggak. Ibu nggak ngasih karena benci atau karena sayang? Ya kalau kita diambil sama Allah, titipannya, aslinya emang punya Allah, Allah benci itu? Enggak. Kitanya aja malah tambah jauh, jadi diambil, diselamatkan dong. Berarti ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi itu gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya kan pertolongan. Berarti kita aja yang bahagianya nggak ngikutin Allah, tapi ngikutin diri sendiri. Ya Allah, bagi saya bahagia itu duit. Ya udah, selamat menderita ya. Jawab survei sederhana ini ya, saya sering tanya ini. 1,
Apa kita semua punya keinginan? Dua, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia, dan lain-lain. Tiga, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kenapa udah banyak ngejar yang kita suka, kok masih susah bahagia? Harus berapa kali patah hati lagi baru sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Karena lihat ya, Islam, aslama yuslim, berserah melepas. Justru hei kamu hamba, kalau kamu pengen bahagia, tadi dilihat, ketika makin tambah dekat sama Allah, kok makin banyak masalah. Nah, sengaja pengen bahagia kan kata Allah, dan kamu baru bisa bahagia justru ketika melepaskan itu semua, sehingga nggak punya alasan buat kecewa, nggak punya alasan buat bersedih. Sedangkan ketika kamu makin ngejar itu semua, lihat bener sabda Nabi, orang dikasih gunung emas satu bakal minta gunung emas yang kedua. Yuk, siapa di sini yang pas baru lulus kuliah berharap, saya mah yang penting punya kerjaan lah, nggak UMR juga nggak apa-apa. Setelah kerja setahun, kalau tahun depan nggak UMR, aku mau resign. Setelah udah UMR, kalau tahun depan aku nggak jadi manajer, aku mau resign. Sampai kapan? Karena Allah tahu sebagai pencipta kita, kamu makin susah bahagia dengan semakin ngejar itu semua. Maka Allah lakukan itu dengan cara ngelepasin satu persatu. Ibarat kita perangkok yang lagi dicabut-cabutin dari amplopnya. Karena pantesannya para nabi itu soleh iya, pahala banyak, ujian lebih parah, dosa terampuni, ngapain masih tetap jadi orang baik? Sederhana, bahagianya sudah bukan yang aku suka lagi, bahagianya yang Allah suka. Hidupnya udah berubah. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang dia bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Nggak apa-apa orang datang ke sini awalnya gara-gara kalah judi slot, kelilit pinjol, dipecat kantornya, tapi demi Allah makin tinggi keimanan, makin cinta sama Allah, makin pengen jadi manfaat pasti bagi orang lain. Sehingga bismillah kita bisa berani bilang kecintaan kita terhadap Palestina itu nunjukin iman kita. Kalau misalkan kita bodoh amat, gak peduli mikirin diri sendiri. Dulu ada seorang ulama tafsir pernah berkata, beliau bilang kayak gini, kalau ada orang mati cuman mikirin dirinya sendiri, dia akan mati kerdil, gak akan jadi siapa-siapa. Bahkan ada sebagian orang yang meninggal tuh orang berkata, alhamdulillah mati juga itu orang. Tapi orang-orang yang selalu bisa berhasil jadi besar di dalam Islam terutama adalah mereka orang-orang yang lebih sibuk mikirin urusan orang lain. Bukan kepo ya, tapi maksudnya lebih sibuk pengen jadi manfaat. Ya, kita lihat ya, Insya Allah Imam Nawawi wafat 800-an tahun yang lalu, sampai sekarang masih dibaca kitabnya. Ya sibuk kayak ngurusin umat. Ya, ingat gak kemarin ini ada ya video viral, kita tidak sebutkan nama ya, jadi ceritanya ada tokoh di Indonesia di acara TV, ada ustadz terus nanya, bilang kayak gini, tolong bujuk saya supaya mau sholat. Nah, nggak usah nyebut siapa-siapa ya, kalau ada yang pernah lihat videonya. Dan guru kita ustadz di video itu memberi jawaban yang indah. Ini kadang sederhana ya, kita tinggal tanya, bapak yang tadi minta dibujuk sholat, bapak bakal mati kan? Bakal. Sukses pengen? Pengen. Mulia pengen? Ya tentu. Bahagia? Ya jelas pengen lah. Di dunia aja apa pengen sampai akhirat? Dunia akhirat. Nah, manusia yang paling mulia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, beliau sholat. Namanya Rasulullah Muhammad SAW, dan siapapun yang mengikutinya. Sekarang kalau kita mikir ya, mati bakal, prestasi belum ada, sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen, terus kita nggak mau ngikutin yang udah paling mulia dan paling sukses, berarti kita bahagia selama ini ngikutin cara siapa? Ngarang gitu. Pantesan udah punya ini itu masih menderita, ngarang sih bahagianya, nggak ngikutin petunjuknya. Sederhana deh, kalau di sini ada yang pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna?
itu kan Messi baru menang Ballon d'Or yang ke-8 kemarin ya, karena dia pernah latihan yang ingin kita tempuh, pernah menjuarai kejuaraan yang ingin kita menangkan. Wajar, kecuali mau jadi koki ya belajarnya ke koki. Ini mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, bahagia pengen, gak mau ngikutin manusia yang paling mulia dan paling sukses, kan aneh. Terus ketika menderita nanya lagi, saya tuh salahnya di mana? Ya pantesan itu ya, sederhana itu. Bismillah, yuk tunjukkan cinta kita kepada Allah, dan pasti buktinya salah satu ciri semakin tinggi keimanan, semakin pengen jadi manfaat bagi orang lain, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Ya, Allahu a'lam bishawab. Segitu dulu ya. Saya mau kembalikan dulu ke Tuan MC, silakan masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin ada penyampaian dari tim Darut Tauhid ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, jazakallahu khair. Saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan murni datang dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan murni seluruhnya hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.